Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Yang saya muliakan pembimbing kita Bapak Ustaz Haji Ahyadi Ainul Husna, yang insyaallah akan mendampingi Bapak Ibu ini, Ustaz yang masih muda ini. Alhamdulillah. Yang saya muliakan kori kita, kori nasional, Ustaz Abdul Khalid, yang suaranya merdu sekali ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat, calon tamu Allah dan Rasul. Alhamdulillah kita di sore hari bulan Sya'ban, di ujung bulan Sya'ban, beberapa hari lagi insyaallah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saya lihat di jadwal Ibu masih ikut ya, bisa puasa Ramadan 1 hari. Sudah dikasih buku kecil yang kuning, udah ada belum? Itu ada doa-doanya di situ. Ya itu tolong dibuka, jangan ditaruh di koper besar itu. Dipegang oleh kita, dibuka-buka, dilihat-lihat. Oh ini doa ketika di Rodo, doa ketika di mana ya? Ketika ada di makom Nabi, ketika berziarah. Juga ketika di Madinah, kita disunahkan untuk selalu berziarah dan berziarah ke makam Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu mohon maaf, ibu terbatas, ibu sekarang berziarah ke makam Rasul dibatasi. Nggak seperti laki-laki. Kalau bapak-bapak setiap saat Pak. Tolong bapak-bapak, biar bapak-bapak yang laki-laki setiap saat, setiap ya minimal mungkin sehari sekali. Syukur-syukur bisa 2 kali. Terutama sudah sholat fardu ya. Jadi bapak-bapak non-stop 24 jam bapak-bapak berziarah ke makam Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bacaan doanya ada di buku kecil yang kuning itu. Tolong dibuka ya, dibaca, nanti pas di makam Rasul dibaca Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Syahwat Allah. Itu kalimatnya Assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan untuk engkau Allah. Itu Rasulullah hadir. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, keselamatan untuk engkau wahai Rasul, wahai Nabi, beliau hadir. Setiap orang-orang beriman berziarah, berkunjung ke makam beliau, beliau hadir, menatap, melihat wajah kita. Makanya kalimatnya Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan untuk engkau wahai utusan Allah. Dijawab. Allah yang menjawab itu. Bacaan apa itu doa ketika berziarah ke makam beliau. Assalamualaikum ya Nabi Allah, hadir beliau. Mungkin suka ada salam ya, tolong saya titip salam kepada Rasulullah. Wajib gak menyampaikan?
wajib itu. Ustaz, antum kapan berangkat? Oh besok. Tolong sampaikan salam ya kepada Rasulullah. Sampaikan. Bagaimana cara menyampaikannya? Assalamualaikum ya Rasulullah dari si Fulan bin Fulan. Berpahala itu. Saya menitip salam kepada Bapak Ibu yang hadir. Dari Ahmad Wajihuddin, saya menitip salam. Saya titip salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Tolong jangan lupa ini, mudah-mudahan. Saya tanya Bapak Ibu, rukun umroh ada berapa? Rukun umroh ada berapa? Ada yang sudah baca? Yang pertama apa rukun umroh? Niat. Niat apa? Niat umroh. Jadi berniat umroh itu rukun bagi setiap individu. Tapi jangan bingung nanti oleh Pak Ustaz, dibimbing di atas bis Ustaz ya. Nanti sholat sunnahnya kalau memang belum sholat sunnah di Masjid Nabawi, nanti bisa di Bil Ali kita ya sholat sunnahnya. Tapi ini standar saya lihat, kita sholat sunnahnya sebelum zuhur di Masjid Nabawi insya Allah. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Bapak Ibu, karena ini programnya ke Madinah, kain ihram di tas besar, di koper besar semuanya. Kita nggak ke Mekah dulu, tapi ke Madinah dulu. Selesai kita niat di Bir Ali, niat umroh kita, maka bis akan menuju ke Makkah kurang lebih 5-6 jam insya Allah. Berapa jam? Begitu kita niat di Bir Ali di atas bis, di komplek itu Masjid Bir Ali, Zulhulaifah, maka di situ kita berniat labbaik Allahumma umratan. Apa? Labbaik Allahumma umratan. Atau niatnya yang panjang. Bapak Ibu mau yang panjang yang pendek niatnya? Yang pendek itu. Ini yang pendek. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Yang panjang, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu. Niat saya berumrah dan berihram untuknya lillah, karena begitu niat, maka di situ terjadi larangan-larangan. Wajib menjaga larangan orang yang berihram. Dilarang apa ketika kita udah berniat? Dilarang kita memakai wangi-wangian. Kita memakai wangi-wangian dianjurkan sebelumnya tuh ada tuh ya. Itu sebelum berihram. Dibersihkan tuh kuku, jangan panjang, nggak boleh panjang. Makanya oleh Nabi diperintahkan seminggu itu sepekan itu kita 2 kali potong kuku ini. Bapak Ibu yang mengerti tentang sunnah Nabi, nggak boleh panjang itu kuku, nggak boleh. Makruh tahrim kuku panjang itu. Kalau Rasul mengajarkan harus dipotong itu sepekan 2 kali. Mandi, membersihkan anggota tubuh, mandi ihram Bapak Ibu di Madinah itu disunahkan mandi ihram. Bagaimana niatnya? Niat saya mandi untuk ihram karena Allah. Gak usah pakai bahasa Arab deh. Kalau pakai bahasa Arab kita susah ya. Di hati aja ngomong, niat saya mandi untuk ihram karena Allah. Nanti di hotel Madinah, bukan di sini. Ya, kecuali Bapak Ibu besok ke Makkah, ke Jeddah. Ini penerbangannya ke Madinah masalahnya. Jadi di hotel nanti, Ustaz Ahyadi kasih tahu nanti, bapak-bapak kita sebelum zuhur, tolong jam 10 silakan mandi ihram. Sudah disunahkan. Udah mandi ihram, udah bersih-bersih, dipotong yang nggak perlu, kukunya, rambutnya gitu kan, nggak pakai wangi-wangian, deodoran terutama. Jadi kita kalau nggak dipakai obat-obat namanya deodoran, nanti bau ketek kita ketika toa, mengganggu orang itu. Ya, tolong itu. Ini kan belum niat, kita masih di hotel. Kapan niatnya? Dari hotel menuju ke Bir Ali. Ini kalau ini memang dianjurkan untuk wangi supaya wangi badan kita. Tapi begitu ke Bir Ali sudah niat, dilarang tuh. Nggak boleh memotong kuku, mencabut rambut, tuh nggak boleh tuh. Pakai wangi-wangian, tuh kan? Jadi ada larangan-larangannya. Ini wajib Bapak Ibu. Wajib dijauhi oleh kita, dihindari larangan-larangan ihram ini.
Makanya kalau ditanya Bapak Ibu, ada berapa wajib umroh? Ya ini diantaranya menjaga larangan-larangan yang dilarang bagi orang yang sedang berihram. Yang kedua apa wajib umroh? Wajib umroh yang kedua adalah niat di mikot. Gitu. Mikot itu tempat berniat. Kalau di Madinah itu di Bir Ali. Baik, selesai kita naik bis menuju ke Makkah, maka di bis Bapak Ibu dianjurkan untuk bertalbiyah. Untuk apa? Membaca talbiyah. Itu disunahkan Bapak Ibu, jangan ngobrol, jangan tidur dulu di bis. Banyak baca talbiyah. Coba ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini bacaan talbiyah. Kalau boleh dilihat terjemahnya. Labbaik Allahumma labbaik Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi kita berumrah, kita berhaji memenuhi undangan Allah, panggilan Allah. Bapak Ibu, ingat nggak waktu dipanggil Allah? Ingat nggak? Siapa yang panggil kita? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil umat manusia pada saat itu. Menurut para ahli sejarah, 5.000-6.000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim manggil kita semua. Beliau dengan istrinya yang kedua Siti Hajar ya, siapa? Siti Hajar. Siapa? Kalau istri yang kedua Siti Sarah kan. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua istrinya Siti Hajar. Itu dengan Siti Hajar itu, beliau dengan putranya Ismail dipanggil kita semua. 6.000 tahun yang lalu, 7.000 tahun yang lalu dia mengatakan Nabi Ibrahim panggil kita. Pak Ustaz Ibrahim dipanggil kita. Ini udah berangkat juga koni kita. Ini koni khusus Emirate, koni nasional kita. Dipanggil, Bapak Ibu udah dipanggil ini. Cuma Bapak kata Nabi, lupa kita dipanggil oleh Allah. Bagaimana manggilnya kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, saya cuma bertiga. Di mana manggilnya Nabi Ibrahim? Di Jabal Rikubesh. Itu tempat orang bersop. Pertama kali itu sa'i di sofa. Tapi sekarang dipangkas, dibongkar, dipakai untuk orang memulai sa'i. Itu di situ beliau manggil. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana aku memanggilnya? Ini umat manusia, aku cuma bertiga di sini. Bagaimana suaraku bisa sampai enggak? Apakah jawab Allah? Hai Ibrahim, nadi wa'alayya al-bala. Nadi itu apa bahasanya? Panggil aja gitu. Wa'alayya al-bala, aku yang menyampaikan suaramu. Bapak dengar enggak waktu dipanggil? Ini dipanggil semua ini. Dipanggil, cukup lupa kata Nabi, kalian lupa kalian. Dipanggil semua orang yang datang ke Baitullah itu dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim suaranya bisa sampai? Karena Allah yang menyampaikan. Rasional, logis. Suara Nabi Ibrahim itu disampaikan oleh Allah kepada umat manusia. Sampai suara. Kalau sekarang kenapa kita logis, kita bisa mengerti itu suara? Ya ada handphone itu. Ini handphone kita kan ngomong bisa sampai ke seluruh dunia kita. Ke seluruh dunia bisa bicara kita sekarang. Jadi itu 7.000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim udah oleh Allah udah pakai ilmu ini. Kayak kita baca talbiyah semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang terus sampai kita ke Makkah. Bapak Ibu diperkirakan berangkat dari Makkah pada zuhur sampai Makkah insya Allah waktu Isya jam 8. Waktu Isya
di Masjidil Haram. Mereka keluar dari jam 9, jam 8 lah. Kalau dari Masjidil Haram kita nyampe insya Allah ke hotel. Ini Bapak Ibu ada yang ada Hilton Convention ya, ada yang Swiss Makom ya. Ada berapa hotel juga? Ada 2 ya, ada 2 hotel. Oh iya ada 3 ya. Tapi yang mayoritas di hotel Hilton Convention insya Allah. Oh 43, Alhamdulillah. Nah jam 9 malam nyampe Makkah, makan malam, siap-siap dari Ustaz Hayadi, nanti Ustaz Hayadi ada yang bantu Bapak Ibu, ada mutawif di sana. Jadi nggak sendirian. Jadi dari Jakarta 1 orang, dari sana dari Saudi ada 1 orang. Mungkin diperkirakan Bapak Ibu jam 10 sudah siap-siap di lobi hotel untuk turun ke Baitullah untuk tawaf dan sa'i. Baik saya ulangi, rukun umroh yang pertama apa? Iya. Yang kedua apa? Tawaf. Berapa kali? Tawaf. 20 kali? 7 kali. 7 kali. Orang Malaysia bilang 7 pusingan. 7 putaran. Orang berputar itu katanya pusing. Makanya orang Malaysia ngomongnya 7 pusingan. 7 putaran. Ini rukun, ini mesti kita kerjakan, nggak bisa dibadalkan, nggak bisa diwakilkan, kudu kita langsung, nggak bisa berjalan, didorong. Wajib, ini bukan wajib, rukun. Dan tawaf diwajibkan harus punya wudhu, harus berwudhu. Makanya Bapak Ibu, malam itu juga tuh, malam apa tuh Ustaz? Malam ini kita umroh pertama. Pasal Rabu ya. Nah itu malam itu juga kita langsung umroh. Nggak ada capek, nggak ada. Itu apa ya, pengaruh dari Ka'bah itu semangat kita. Nggak ada itu, kita langsung selesai makan malam, taruh barang-barang di hotel, kemudian di lobi berkumpul, langsung berangkat turun dari hotel ke Masjidil Haram. Ya kelihatan kok. Ini kan ring 1 di Hilton ini terdepan ya. Malam itu juga kita Bapak Ibu tolong jangan terlalu banyak makan minumnya, sederhana aja, seperlunya aja. Jangan sampai nanti pas mau tawaf kita pengen pipis lagi. Itu bolak-balik repot. Jadi diatur oleh kita. Turun ke masjid, pastikan semua kita punya wudhu. Kalau batal bilang ke Pak Ustaz Hayadi, Ustaz saya batal, tolong tunggu, ditunggu. Jangan enggak, harus bareng. Apalagi baru pertama kali. Yang pertama kali harus wajib harus bareng. Enggak boleh terpisah, terpecah enggak boleh. Karena bingung nantinya di mana keluarnya. Orang ratusan pintu bagaimana kita kalau enggak bareng-bareng. Kecuali Bapak Ibu yang udah sering ya silakan. Mau mandiri silakan boleh, tapi izin ke ustaz pembimbing kita atau ke mutawif. Supaya jangan apa? Supaya jangan nyari-nyari gitu. Kalau Bapak Ibu keluar begitu saja dari rombongan, dicari nanti itu. Terganggu para jamaah mereka. Nah, jadi kalau ada apa-apa, bilang ke pembimbing kita, kepada ustaz, mutawif yang ditugaskan oleh daerah grup. Dan kita punya wudhu, pastikan semua dimulai dari mana? Dari Hajar Aswad. Mana Hajar Aswad itu? Coba dilihat tuh Hajar Aswad. Tuh ada. Pada 1, 2, 3, 4, 5, 7 tuh ya. Dari situ kita mulai. Dada kita dibelokin ke Hajar Aswad. Udah kan kita udah niat ini, udah tinggal langsung ucapin Bismillah, Allahu Akbar. Kecut. Kalau zaman Nabi, orang tawaf itu memang nggak banyak bisa mengecut, mencium Hajar Aswad. Kalau sekarang kan orang banyak, nggak mungkin kita bisa mencium, bisa mengusap Hajar Aswad. Makanya cukup istilah dari kejauhan. Dada kita putar. Dada kita menghadap ke Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Di hati kita udah tahu. Nah dari situ dari Hajar Aswad terus putar sambil berzikir tentunya Bapak Ibu. Sambil berzikir sampai berukun Yamani ke Jadi Ismail sampai kembali ke Hajar Aswad. Yang kedua berarti itu kita. Dua terus sampai 7 kali. Yang terakhir 7 kali. Setelah 7 kali baru selesai. Kita dianjurkan disunahkan salat sunnah tawaf. Salat sunnah apa? Salat sunnah tawaf. 2 rakaat masing-masing sunnah ya.
Ustaz saya begitu 7 kali udah batal saya. Ya udah jangan sholat sunat tuh. Kalau wudhu lama juga ya, jauhan. 7 kali itu udah selesai. Selesai sholat doa, berdoa. Boleh masing-masing, boleh dipimpin oleh ustaz. Bapak kalau mau dipimpin ya ikutin, deketin dia, aminkan. Kalau sendiri silakan baca ada doanya, baca sendiri boleh. Selesai doa, kemudian ke sebelah kanan menuju ke tempat sa'i. Di situ ada air zam-zam, silakan. Kita mungkin haus, boleh minum zam-zam. Disunahkan memang minum zam-zam. Cuma minum zam-zamnya jangan semaunya. Mentang-mentang banyak air zam-zam, gratis ya. Ya, diatur, jangan banyak-banyak. Cukuplah 1 gelas cukup ya, 1 gelas kecil cukup. Karena kalau sampai 2 gelas, sampai 3 gelas, nanti pas sa'i pengen pipis kita, bisa ngompol gitu. Hati-hati. Dan kalau ada yang tahu pipis, ya ada toilet, tapi kan jauh ke sebelah kanan. Akan terpisah nanti dengan jamaah yang sedang sa'i. Nah makanya saya anjurkan, atur tolong, jangan terlalu banyak minum zam-zamnya, cukup 1 gelas saja. Kalau boleh saya sarankan di tas kecil itu bawa air minum yang kecil, taruh di tas kita. Jadi kalau haus dikit satu terbuka, haus lagi 2 terbuka, gitu jangan sekaligus, diatur tuh. Nah baik sudah selesai, nah baru kita ke tempat sa'i malam itu juga. Kalau jam 10 nyampe ke bawah setengah 11, karena kita kan banyak ada pengarahan dulu dari para pembimbing. Insya Allah selesai Bapak Ibu jam 1 malam selesai. Sa'i dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa 7 kali berakhir di berakhirnya di Marwah. Sa'i termasuk rukun umroh. Sa'i. Selesai 7 kali berdoa kita bersama-sama, boleh sendiri, boleh berjamaah. Selesai itu, Bapak Ibu jangan langsung ke hotel, jangan pergi dulu. Bapak Ibu wajib harus dipotong dulu rambut, minimal 3 rambut, 3 helai. Selesai udah kalau dipotong. Tapi kalau belum dipotong rambut 3 helai, wah itu belum selesai umroh. Ada jamaah sok tahu, itu jamaah sok tahu belum pernah umroh Bapak Ibu. Selesai itu sa'i di Marwah, Ustaz langsung pergi duluan, nggak bilang ke kita. Nyampe ke kamar langsung dibuka, langsung mandi, langsung pakai baju bebas. Nah itu kena dam dia, potong kambing gitu. Karena dia udah buka apa namanya, udah buka kain ihram. Jadi Bapak Ibu tolong ingat nih ucapan saya. Jadi selesai sa'i, tolong potong dulu rambut, bawa gunting tuh mau sa'i, kita mau sa'i. Udah selesai, malam itu juga, malam Rabu kan ya, malam Rabu. Jadi jam 1 malam, setengah 2 malam lah selesai insya Allah. Insya Allah Bapak Ibu, inilah tahallul itu ya bahasa kitanya ini cukur lah. Dia berakhir itu larangan-larangan ihram. Kalau udah tahallul selesai bebas pakai baju biasa lagi. Tapi kalau ibu dari Madinah sampai ke Mekah malam itu jam 9 jam 10 malam ke kamar, jangan sikat gigi, nggak boleh, dilarang sikat gigi, mandi pakai sabun dilarang. Bagaimana kalau ibu-ibu bisa nggak, boleh nggak ganti kain ihram, bajunya yang bersih boleh. Bapak-bapak juga boleh ganti kain ihramnya yang bersih, barangkali tadi mungkin di bis dari Madinah ke Mekah ada kotor, boleh diganti boleh. Tapi nggak boleh mandi pakai sabun, nggak pakai sabun nggak apa-apa, dan nggak boleh sikat gigi pakai odol, nggak boleh. Apalagi odolnya produk Amerika ya, produk Yahudi ya, jangan dipakai. Cari sekarang yang herbal sekarang, kelapakan sekarang Pepsodent ya. Jadi ya, umat Islam marah pada Yahudi. Udah Bapak Ibu selesai kita. Tinggal kita istirahat, tapi tolong Rabu pagi subuh jangan kesiangan kita. Ingat itu kita. Satu kali sholat subuh di Masjidil Haram itu 100.000 hari pahala. Masya
Insya Allah sayang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sholat subuh 1 kali sama dengan 100.000 kali sholat subuh di luar Masjidil Haram. Itu saya lihat di Google 100.000 kali itu, kalau kalian 100.000 hari itu sama dengan 273 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu 1 kali sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram itu sama dengan sholat subuh selama 273 tahun. Berapa umur kita? Sampai 100 tahun. Makanya umat Nabi Muhammad paling dulu masuk surga. Karena pahalanya banyak dia, terutama yang udah umrah dan haji. Dia lebih dulu tidak banyak kalah orang-orang umat dahulu yang punya 1000 tahun, 2000 tahun kalah oleh umat Nabi Muhammad di sini. Umat Nabi Muhammad punya kelebihan. 1 kali sholat subuh, 1 kali Masjidil Haram sama dengan 273 tahun. Kalau dikerjain, kalau Bapak Ibu selama di mana? Selama di Masjidil Haram di Makkah puasa 1 kali dia puasa. Itu ada hari Kamis tadi Ustaz ya. Hari Kamis ada di Makkah itu kita jamaah ya. Saya pesankan Bapak Ibu yang biasa puasa Sunda hari Kamis hari Senin tolong puasa di Masjidil Haram di Masjid Nabawi. Karena puasa 1 hari di tanah suci Makkah Mukarramah itu sama dengan 100.000 kali. 100.000 kali. Berarti 100.000 hari. 100.000 hari sama dengan 273 tahun. Jadi kalau bapak-bapak disuruh puasa sunnah pada nggak mau kebanyakan itu. Saya bilang kesempatan antum di sini. Saya dari tahun 2000 saya alhamdulillah ikut NRA. Bisa selalu saya berusaha. Kalau sehat saya berusaha puasa. Kata saya 1 hari di sana puasa sunnah sama dengan 273 tahun. Jadi Tuhan ada hari Kamis besok. Masih ada bulan Sya'ban. Karena direncanakan, diperkirakan malam Sabtu Bapak insya Allah sahur di Makkah. Masih di Makkah ya? Di Makkah. So. Tapi bukannya di pesawat biasanya. Udah di bandara. Nah itu barangkali sepintas Bapak Ibu. Apa saja selain itu? Puasa sunnah perbanyak, tawaf. Mungkin jangan tawaf dulu, umroh deh. Tapi yang diprogram oleh travel cuma 1 kali Bapak Ibu. Setelah umroh yang pertama, nanti yang kedua kali sambil city tour, umroh lagi yang kedua. Jadi umrohnya 2 kali nanti insya Allah. Boleh buat pribadi, boleh buat keluarga, badan umroh namanya. Kalau Bapak Ibu mau badan umroh dari sekarang daftar ke Ustaz Hayani. Iya bisa, Ustaz bisa ya. Badan umroh ya. Berapa sekarang badan umroh Ustaz? 400 rial kali 1.500 rial. 1 bulan. Jadi 1.700.000. Kalau Bapak Ibu yang mau badan umroh buat Bapak, buat Ibu, buat almarhum itu bisa ke Ustaz Hayani dari sekarang pesan. Nah, selain itu apalagi Ustaz selama saya di Makkah yang hanya 4 hari, tolong perbanyak tawaf sunnah. Tawaf apa? Tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu enggak harus dengan sa'i, enggak ada sa'i. Tawaf aja 7 putaran. Punya wudhu yang penting. Niat di hati dari Hajar Aswad. Niat di hati, niat saya tawaf sunnah 7 kali karena Allah. Udah berzikir aja. Bacaannya apa doanya? Enggak ada bacaannya khusus. Bebas. Yang penting berzikir. Bisa baca tasbih, bisa baca sholawat, bisa baca Al-Quran pun. Bebas. Tapi dihitung 7 kali. Berakhir yang 7 kali di Hajar Aswad. Kalau nggak bisa mungkin capek, lelah, kurang sehat, ya tolong banyak sholat sunnah. Perbanyak Bapak Ibu. Perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah tahajud ya, tolong Bapak Ibu. Saya wajibkan Bapak Ibu. Saya wajibkan ini tolong. Saya dorong dalam maksud saya. Tolong tahajud biar sekali, biar semalam. Syukur-syukur biar tiap malam.
Jam 2, setengah 3, jam 3 udah bangun. Oh, cakep banget. 100.000 malam untuk kita satu malam bertahajud. Udah insya Allah. Makanya al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Jadi ibadah umrah itu bisa menghapuskan dosa. Bapak Ibu selesai umrah udah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Banyak berdoa, kita, anak cucu kita doakan ketika di Makkah. Doakan biar mereka bisa datang ke Baitullah, ya, bisa datang ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.